Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersama-sama berharap mohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan keyakinan dalam diri kita, untuk menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah, untuk merawat kita dengan diteguhkannya hidayah iman, hidayah akidah, hidayah tauhid, untuk tidak gampang membeo, mengekor, mengikut kepada perayaan-perayaan yang batil menurut akidah kita. Karena timbangan benar dan salah jemaah sekalian itu diletakkan dengan akidah kita. Tidak ada urusan yang paling tertinggi melebihi itu. Setiap tahun, khususnya di bulan Desember, fenomenal yang senantiasa menjadi polemik kita adalah tentang perayaan Natal dan ucapan Selamat Natal. Ya, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1975 kita akan baca ya dalam bentuk sosialisasi. Ini bentuk sosialisasi karena jelas dan tidak perlu lagi banyak komentar ya. Buku Fatwa Majelis Ulama tentang perayaan Natal bersama. Maaf, mungkin bisa dibantu Pak, dibaca saja. Perayaan Natal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah memperhatikan perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi besar. Ini perkara yang pertama ya sekarang. Seolah-olah kaum muslimin selama ini sama dengan perayaan Natal sama dengan Maulid Nabi. Enggak. Di mana letak bedanya? Di mana letak bedanya Ibu? Kalau Natal ibadah mahda, sedangkan Maulid bukan. Itu keliru besar. Karena sering mengatakannya, oh apa bedanya dia mengucapkan juga selamat sama kita dengan hari kelahiran Nabi Muhammad? Oh tidak. Ini bagi mereka Natal itu seperti kita sholat. Ini bukan perkara ringan. Nah, itu satu. Yang kedua, karena salah pengertian tersebut, ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Nah, ini yang mau dikoreksi nih, karena di sini silakan ada sebagian kaum muslimin yang salah pengertian. Berarti pengantarnya dalam memperhatikan ini, Majelis Ulama memperhatikan bahwa salah satunya menjadi indikasi ada pelanggaran karena ada sebagian orang Islam ikut dalam perayaan Natal, ikut perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Jadi ikut merayakan, bahkan ada yang duduk sebagai panitia. 6. 3. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen merupakan ibadah. Nah, ini merupakan ibadah. Bukan, tidak sama dengan Maulid Nabi. Tidak sama dengan Maulid Nabi. 6. Menimbang 1. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. Iya. 2. Umat Islam agar tidak mencampur adukkan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. 3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. 4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dan kerukunan. 5. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Iya. 6.
meneliti kembali ajaran-ajaran agama Islam antara lain. Satu, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Umat Islam itu diperbolehkan bekerja sama, boleh bekerja sama dengan umat lain dalam masalah berhubungan dengan muamalah keduniaan, boleh. Ya. Tapi untuk akidah tidak boleh. Jadi toleransi yang dibolehkan itu muamalah. Sebagaimana ini ditunjukkan nanti dalam dalil, langsung baca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hujurat 13. Iya, jadi sini bisa seorang siapapun tidak mengenal jenis akidah untuk bisa lita'arafu, bisa saling mengenal, bisa saling berinteraksi, bisa saling berhubungan satu sama lain, bermuamalat boleh. Karena lafaznya adalah ya ayyuhan nas, sifatnya manusia secara umum, dan tidak ada batasan di sini, baik zakarin atau unsa, laki-laki maupun perempuan. Maka dibolehkannya kita berinteraksi. Tidak ada pemisahan akidah di sini dalam sifatnya muamalah. 6. Kedua, bagian B. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergauli keduanya di dunia dan dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada kemudian hanya kepada kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Di situ ada kata fala tuti'huma, jangan ikuti meskipun orang tua itu dalam keadaan wa in jahadaka ala an tusyrik. Kalau ingin mengajak kamu kesyirikan, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, tidak boleh taat kepada makhluk. Tidak boleh taat kepada makhluk. Tapi untuk meskipun beda agama, beda akidah, untuk orang tua yang semacam ini, orang tua semacam ini ada perintah Quran wasahibuhuma, bersahabatlah dengan mereka. Jadi non Islam kafir tidak ada pemisahan pergaulan dalam sifatnya duniawi, karena wasahibuhuma fid dunya secara ma'ruf yang memang wajar dikenal oleh akal sehat kita untuk bergaul dengan manusia. Jadi Islam itu Pak sangat adil sekali. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada mengurangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Iya, ini biasanya dalil yang sering dipakai. Ini dalil utamanya Pak Prof Quraisyah, dan sekaligus dalil tadi yang dipakai di bagian B tadi. Ini bagian C, ini dalil utama. Yang fatwa majelis ulama membolehkan bergaul dalam bentuk muamalat, yakni karena ada la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tidak ada larangannya bagi kalian untuk bagi orang yang tidak membunuh kalian, memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, untuk antabarruhum, tabarru, berbuat baik, boleh tabarru. Bahkan di sini bolehnya watuksitu ilaihim, boleh berlaku adil, tidak boleh berlaku zalim dalam sisi muamalat. Meskipun orang kafir, kita jual beli tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh membodohi. Berutang sekalipun tidak boleh kita menunda-nunda kalau sudah jatuh tempo. Di sini tidak dilarang. Tapi ingat, dibawanya nanti ayat ini, situ akidah, tidak boleh nanti dicampur adukkan. Ada urusan muamalat boleh, ada urusan akidah ini tidak boleh.
Jadi insya Allah saya sangat setuju dengan fatwa majelis ulama ini, sangat adil sekali menimbang. Nah, lanjut yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain berdasarkan. Ya, lanjut terjemahannya. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, ini dalil utama sekalian, bahwa untuk masalah akidah tidak boleh ada pencampur adukan, pisah sepisah-pisahnya, jauh sejauh-jauhnya, selisihnya betul, tidak boleh ada persamaan, tidak boleh. Maka ayat yang Nabi sering sunnahkan kita baca di awal hari seperti qabliyah subuh, bahkan juga qabliyah ba'da maghrib, sunnahkan dibaca. Disunahkan dibaca ini qul ya ayyuhal kafirun. Ini pernyataan tegas, pengumuman kepada orang kafir bahwa la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Tidak akan pernah menyatakan wala antum abiduna ma'bud, bahwa kamu juga tidak usah. Untuk soal akidah kita pisah, untuk soal muamalah kita bersatu, karena ini soal haknya Allah, tidak boleh diganggu gugat. Dalil yang kedua, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ini penegasan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan yang hak dengan batil. Dalam prinsip akidah orang mukmin bahwa semua yang kekufuran itu batil, termasuk menyatakan Tuhan itu tiga, itu batil. Dan ini tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh dicampur adukan, ya. Dan menyatakan Natal dan juga bergabung dengan Natal itu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. 6. 3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa al-Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para nabi dan rasul yang lain berdasarkan. Kita terima ini, ya ikhwah, ini pokok masalah. Jadi kita menerima Nabi Isa sebagai nabinya Allah, rasulnya Allah. Sekali lagi kita menerima itu. Dan dalam hal ini tidak ada masalah. Bahkan umat Islam adalah paling adil dalam meletakkan Nabi Isa dalam posisinya paling adil. Yahudi terlalu menghinakan dengan merendahkan, sedangkan Nasrani terlalu melebihkan. Kita coba baca terjemahan salah satunya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan dia memerintahkan aku berbakti kepada ibuku yaitu Maryam, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini juga nanti lanjutannya ayat ini dijadikan dalil orang-orang yang mengucapkan selamat Natal boleh. Hari itu wassalamu alayya, dibawanya ayat ini, keselamatan bagiku waktu aku dilahirkan. Nah, saya lanjutkan ya sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini qala, dia berkata, Isa mengatakan inni Abdullah. Cuma Nabi Isa Pak mengatakan dirinya, saya Abdullah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan dirinya Tuhan, tidak pernah. Apa kata Nabi Isa? Atanil kitab, saya diberi kitab, saya diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan sebagai nabi. Itu saja Nabi Isa. Dia dapat kitab, dia menjadi nabi. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelum beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya disamakan makanan sebagai manusia.
Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Di situ posisinya Isa sebagai apa? Mal Masih ibnu Maryam illa Rasul. Posisi Nabi Isa itu hanya Rasul Allah. Tidak lebih dari situ. Dia bukan anak zina, sebagaimana bukan anaknya Allah. Dia posisinya Rasul Allah. Kalau posisi mengucapkan kepada Nabi Isa ini posisi begini, ini ucapan yang benar. Tapi hari ini mas karena orang mengucapkan selamat Natal kepada Isa, bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Tapi menyandung pernyataan persetujuan kaum Nasrani hari ini yang mereka menjadikan sebagai salah satu oknum Tuhan. Kita baca lagi yang berikut. Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka menyatakan, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Intinya amanah Rasul, mengimani Rasul. Dan Rasul ini semua Rasul, tidak ada pengecualian, mulai dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad, termasuk Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak ada perbedaan. Itu Islam itu. Memposisikan Nabi Isa sebagai Rasul, tidak lebih, tidak kurang. 6. Baca nomor 4. Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik. Ini mohon dicermati baik-baik. Majelis Ulama Indonesia membuat kalimat ini, bahwa siapa yang percaya bahwa Isa Al-Masih itu anaknya Tuhan, kalau dia percaya bahwa itu anaknya Tuhan, menurut Majelis Ulama Indonesia itu kafir dan itu musyrik. Ya, siapa yang meyakini bahwa Isa itu anaknya Tuhan, maka itu kafir dan itu musyrik. Dan ini tidak boleh diucapkan orang kafir selamat, tidak boleh. Dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Antara lain, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu tiga. Ini kafir. Kalau menjadikan keyakinan bahwa satu dari tiga oknum Tuhan itu Isa, ini tidak boleh diucapkan selamat. Tidak boleh diucapkan selamat. Karena konsekuensi persetujuan, pengakuan akan kebatilannya, pengakuan akan ketuhanannya, dan itu artinya menyetujui. Ya, menyetujui. Lanjut. Sesungguhnya kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga. Tuhan itu ada tiga, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan disentuh siksaan yang berat. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-Masihu ibnu Maryam. Ini sungguh kafir orang mengatakan kalau Isa itu putranya Allah. Sungguh kafir. Ya, padahal Isa itu adalah putranya Maryam. 6. Lanjut. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani berkata Isa Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mereka. Mereka meniru
ucapan dan perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi Yahudi dilaknat. Kenapa? Waqalatil Yahud, ini keyakinannya Yahudi. Uzair ibnu Allah, Uzair itu anaknya Allah. Ini kebatilan Yahudi. Waqalatin Nasara, dan berkata kaum Nasara, Al-Masihu ibnullah, sedangkan Isa itu putranya Allah. Ini kebatilannya perkataannya apa umat Nasrani hari ini. Dan itu mengucapkan kepada mereka ucapan selamat Natal, berarti ini yang kita akui. Ini yang kita akui. Nah, lanjut. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan? Isa menjawab tidak. Hal itu berdasarkan. Iya, baca terjemahnya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia kaummu, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan aku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah yang menjadi pengawas mereka. Engkau pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Iya. Wa iz qala Allah, dan Allah nanti di hari kiamat itu. Nanti Allah akan berkata, ya Isa, nanti di hari kiamat ini. Nanti di hari kiamat ini. Ya Isa ibnu Maryam. Jadi satu-satunya Nabi Pak diulang 20 kali nama orang tuanya dalam Al-Quran. 25 kali diulang nama orang tuanya dalam Al-Quran, cuma satu saja, Nabi Isa. Karena ada penyimpangan namanya selalu diikutkan dengan Allah, maka Allah mengatakan tidak, kau Isa ibnu Maryam. Maka 25 kali di sini. Ditanya nanti Isa, Iz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau pernah menyampaikan kepada manusia, kepada kaum, kepada jamaah, kepada manusia itu? Ya, yakni apa perkataannya? Ya, atahizuni wa ummi ilahain min dunillah. Ambillah diriku dan ibuku untuk menjadi dua Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Isa mengajarkan bahwa ambillah diriku dan ambil ibuku sebagai dua Tuhan, salah satu dari tiga oknum Tuhan, dirinya, ibunya. Apa kau pernah mengajarkan begitu, wahai Isa? Ya, qal, maka Nabi Isa mengatakan, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li. Tidak pernah saya mengucapkan kata-kata begitu, tidak pernah. Ya, seandainya aku mengucapkan itu an aqula ma laisa li, ya, bihaqqin, pasti engkau sudah benar mengetahui itu, pasti engkau sudah ketahui. Dan ini mas sekalian adalah tidak pernah Isa mengajarkan sembah diriku, tidak pernah. Tidak pernah Isa melantik dirinya jadi Tuhan. Hanya umatnya yang dibelokkan oleh syaitan nanti di belakang melantik Isa sebagai Tuhan. Namun Isa tidak pernah ridho. Tidak pernah Isa ridho. Maka ini kalau disembah tapi tidak ridho, maka tidak akan dihukum nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau kita ridho, itu berarti menyetujui. 6. Lanjut. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Iya. Lanjut baca sekalian ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, ini ayatnya sekalian dianjurkan kita dibaca lebih 10 kali Pak sehari. Sunnahkan baca 3 kali waktu maghrib zikir. Sunnahkan juga dibaca sesudah isya 1 kali. Disunnahkan dibaca lagi sebentar sebelum tidur. Disunnahkan lagi dibaca besok subuh 3 kali. Sunnahkan lagi dibaca pagi 1 kali. Sunnahkan lagi dibaca duhur 1 kali, asar 1 kali. Maka lebih 10 kali dibaca sebagai bentuk penegasan bahwa Allah itu satu. Dan kalau Allah itu satu dan Nasrani mengakui hari ini 3 Tuhannya, maka tidak bisa ketemu. Maka semakin tegas tidak bolehnya kita mengucapkan selamat Natal, karena itu melawan ayat ini, Qul huwallahu ahad. Itulah banyak kaum Nasrani, banyak pendetanya, banyak ahli-ahli agama mereka kalau baca ini tidak sedikit yang masuk Islam melalui surah ini. Karena ini yang berbeda sekali, bertentangan sekali. Allah satu, mereka mengakui 3. Maka Quran membatalkan keyakinan Trinitas atau keyakinan Tuhan itu 3. 6. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan berdasarkan atas. Ini kaidah yang sangat bagus sekalian. Sebelum kita baca dalilnya, kaidah yang dibuatkan oleh Majelis Ulama. Islam mengajarkan kepada umatnya, ini diajarkan kita untuk menjauhkan diri dari hal yang syubhat. Yang syubhat saja dilarang. Yang syubhat saja dilarang, apalagi yang jelas-jelas. Ya, dan larangan Allah Subhanahu wa taala bahkan mendahulukan nanti menolak kerusakan. Termasuk nanti Natalan banyak mafsadatnya. Kaidah ini juga nanti yang dipakai untuk mengeluarkan fatwa haramnya tahun baru. Kaidah ini nanti yang dipakai. Ya, banyaknya setan-setan yang muncul di tahun baru. Banyaknya kerusakan yang muncul di tahun baru. Terapalagi yang ini. Nah, jelas dalilnya sekalian. Nah, coba. Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas, dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas. Maka akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang subhat, seperti halal, seperti haram. Iya. Ini sampai di sini ya. Ini dalil kita potong untuk menghargai waktu yang lain, bahwa innal halala bayyin. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyin. Yang haram itu jelas. Yang di tengahnya itu adalah wa bainahuma mustabihat, yang syubhat. Dan salah satu yang syubhat nanti banyak yang berkaitan dengan Natal. Maka itu tetap disuruh jauhi yang syubhat. Yang haram jelas, yang halal jelas, yang syubhat ini sebaiknya dihindari. Lanjut yang kedua, kaidah usul fikih, langsung ke terjemahannya. Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jika tidak demikian, sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masalahnya tidak dihasilkan. Ini dalil sekalian yang kita banyak pakai. Termasuk nanti di perintan baru bahwa darul mafasid muqaddam. Ya, menolak kerusakan, apalagi kerusakan akidah, daripada sekedar mencapai ya mau pergaulan baik. Ya, tapi hancurnya akidah, maka dipakai dari darul mafasid. Itu muqaddam, didahulukan ala jalbil masalih. Didahulukan menolak kerusakan, menolak kemungkaran daripada mendapat kebaikan. Ya mungkin ada kebaikan, sebagaimana kebaikan yang dikemukakan oleh pendukung ucapan selamat Natal yang menghalalkan. Memang ada kebaikannya, tapi lebih banyak kerusakannya. Dan kaidah ini tidak boleh, kalau ada maslahat, ada mafsadat, tidak diambil maslahat, diambil kita mafsadat. Jika ketemu kerusakan dan ada manfaat, tolak itu, tolak. Dan ini kaidah umum ya sekalian.
Dan ini bisa nanti dipakai di tahun baru. Ya. Bisa kita ruat 30 kerusakan tahun baru. Ini baru analisa kecil. Bisa sampai 99. Lalu kaidah ini satu saja kaidah sudah menolak, apalagi dengan pakai kaidah-kaidah yang lain. Coba kita lihat keputusannya. Memutuskan, memfatwakan satu. Ini fatwanya, ini hasil keputusan setelah menimbang, setelah tadi memperhatikan, ya setelah meneliti semua dalil-dalil, ini keputusannya. Satu, perayaan Natal Indonesia, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal diterangkan di atas. Iya, ini mohon diperhatikan. Dan semoga ini para pendengar dan para pemirsa yang ada sedikit syubhat dalam dirinya. Ya, bukan ucapan selamat Natalnya yang menjadi persoalan inti di sini. Bukan. Tapi ini Natal ya tidak bisa dipisahkan dari soal mencampur adukkan akidah. Soal membenarkan akidah. Kalau sekedar yang diucapkan selamat lahirnya Nabi Isa, ya tidak ada masalah. Tapi ketika kita mengucapkan lafaz itu, rupanya bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Nah, yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Coba nanti lihat, kalau ada yang ikut Natalang bersama, ikut di Natalang bersama, dia melawan majelis ulama. Fatwa ini di poin 2 haram hukumnya. Bukan pendapatnya Ustaz Sudirman, bukan saya bilang. Kalau ada nanti yang ikut merayakan, ini poin yang kedua, haram hukumnya. Haram hukumnya. Atas nama apapun, haram hukumnya. Ini fatwa majelis ulama poin 2. Yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Maka spanduk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu batal dengan sendirinya, tidak boleh diikuti, menyelisihi fatwa. Dan kalau ini dijadikan sebagai sumber hukum, maka ini menjadi sumber hukum positif di Indonesia, maka spanduk itu bisa diturunkan karena menyelisih undang-undang yang lebih di atasnya.